Iya. Kalau bicara soal kepemimpinan udah media-media nasional nih setiap hari udah ngelihat hari ini Kang Deddy kemana nih? Kemana? Apa yang dilakukan nih? Ketemu apa nih? Kebijakan apa lagi nih? Kebijakan apa lagi? Terobosan apa lagi? Terobosan apa Inovasi lagi apa nih? lagi nih gitu kan? Ini gubernur rasa presiden ini udah kata orang gitu loh. Duh, jangan gitu bang. Gubernur aja. Iya, Jangan presiden aja ya. Presiden. Tapi kalau soal Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library setelah kita cuti panjang ya. Lama tidak muncul, lama tidak mengudara ya. Lama tidak mengudara. Ya. Ya, kita tidak mengudara sejak perhelatan politik berlalu dan kita kembali ke aktivitas masing-masing. Ya. Dan tibalah saatnya hari ini kita kembali lagi untuk membicarakan beberapa hal yang menurut kita itu adalah yang dulu pernah kita bicarakan dan dulu pernah kita impikan, kita idam-idamkan. Yaitu terkait kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat atau Gubernur Deddy Mulyadi. Iya. Ya memang dari podcast kita ini pada akhirnya apa yang kita bicarakan, apa yang kita perjuangkan, Kang Deddy Mulyadi akhirnya duduk dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat atau Jabar 1. Jabar 1. Seperti itu. Dan saat ini sudah memimpin dan sudah masuk ke program-program yang mungkin dari awal sudah dibayangkan juga oleh KDM. Seperti apa proses memimpin Jawa Barat ini setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Tapi kemudian yang kita lihat sehingga juga memunculkan satu ide buat kita untuk kembali lagi ke podcast ini, yaitu ada beberapa program-program yang di awal ini gitu ya, yang kemudian memunculkan bisa dibilang kontroversi lah di teman-teman netizen gitu kan. Ada program-program yang kemudian memang secara populis itu banyak disetujui atau banyak didukung oleh masyarakat Jawa Barat. Ada juga yang kemudian menjadi perdebatan. Contoh misalnya program pajak, penghapusan pajak kendaraan ya, yang tunggakan pajak dan denda yang dihapus mundur ke belakang itu didukung sekali oleh masyarakat Jawa Barat. Bahkan beberapa gubernur atau beberapa provinsi kemudian mau mengaplikasikan itu di wilayahnya gitu kan, berkat inovasi KDM. Tentu kita bahagia, kita bangga gitu kan, gubernur yang kita perjuangkan bisa melakukan hal tersebut. Tapi ada juga program-program yang kemudian menjadi kontroversi kan begitu. Pandangan Abang gimana? Ya sejauh ini sih menurut saya itu apa yang pernah kita bicarakan dan apa yang pernah kita ketahui dan apa yang pernah kita tahu akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini, Gubernur Kang Deddy Mulyadi, ya itu terlaksana semua gitu ya. Terlepaslah orang melihatnya itu ada kontroversi atau mungkin paling jauh lagi ada resistensi, ya kan. Nah seperti yang Abang sampaikan tadi soal penghapusan tunggakan pajak, kemudian banyak lagi ya, kemudian startingnya untuk mendorong Jawa Barat bebas premanisme demi kenyamanan investasi, kemudian sampai yang terakhir misalkan tuh soal pembinaan dalam tanda petik ya siswa-siswa yang bermasalah ya kan di barak militer di barak militer, kemudian ada alih fungsi lahan ya. Kemudian ada masalah tambang ilegal sampai ya masalah-masalah yang bersifat rutin dia lakukan yaitu pengaduan masyarakat ya kan. Itu ya menurut saya itu on the track semua lah. Tapi kalau tadi bahasanya ada kontroversi ya memang sesuatu yang melakukan perubahan dari dasar itu atau katakanlah yang memang orang tidak lihat dulu itu dilakukan ternyata itu bisa dilakukan. Ya itu mungkin ada rasa kaget gitu. Kaget. Tapi kan sejauh ini yang kita lihat kan masyarakat melihatnya itu positif semua. Artinya sambutan masyarakat terhadap seluruh terobosan-terobosan itu ya memang sampai hari ini khususnya representasinya kita lihat itu netizen semuanya tidak ada yang menolak atau katakanlah menghujat kebijakan itu, semua mendukung. Justru yang ada itu di level negara gitu, dalam arti lembaga-lembaga yang secara resmi seperti KPAI misalkan, anggota DPR-nya misalkan, atau Komnas misalkan, Komnas Anak misalkan. Nah
atau yang lain-lain ya, yang itu sikapnya itu justru sikap dari struktur pemerintahan atau struktur negara. Kalau masyarakat secara luas menurut saya itu ya semuanya dengan tepuk tangan. Iya. Tapi apa namanya, mungkin KPAI sebagai lembaga mungkin punya punya perspektif sendiri terhadap cara KDM untuk membina generasi muda di Jawa Barat gitu kan. Yang ya bisa jadi perspektif dia versi KPAI seperti ini gitu kan. Kemudian juga saat ini berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Sama-sama lembaga negara nih dua-duanya, tapi perspektifnya beda-beda gitu kan. Bahkan bisa dibilang beda pendapat. Nah kalau misalkan Abang mandangnya gimana kalau soal ini Bang? Ya itu sah-sah aja terjadi. Menurut saya kan sebuah kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Kalau nggak ada pro dan kontra fasisme udah. Iya. Otoritarian ya kan. Iya. Nah, karena ini memang di ruang demokrasi, kemudian semua orang punya pandangan menurut kedisiplin ilmunya masing-masing, apalagi mereka punya semacam pendekatan-pendekatan yang berbeda. Saya kira seperti KPAI misalkan ya dihormati aja, dihargai aja apa pendapatnya, karena dia menyatakan tuh atas nama negara itu ya. Tentu dia punya perspektif juga berdasarkan undang-undang perlindungan anak atau punya perspektif yang lain. Tetapi kan ada hal urgen yang memang harus disikapi, tidak bisa hanya dengan prosedur atau tidak bisa dengan tata cara yang lama gitu ya. Karena gini, saya melihatnya ini bukan hanya soal bagaimana menyelesaikan siswa bermasalah, bukan soal konteks itu doang. Tapi ini pendekatan yang sangat komprehensif. Di awal Kang Deddy Mulyadi itu kan coba melihat persoalan premanisme ini sebagai masalah yang memang benar-benar harus ditangani di Jawa Barat. Nah kemudian kalau kita tarik sejarahnya, ormas-ormas premanisme ini kan dia tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Artinya ada proses regenerasi di dalamnya itu. Nggak mungkin cuman generasi 90-an, cuman generasi 80-an atau cuman generasi 70-an gitu. Tetapi dia berjalan seperti ya pengkaderan gitu ya. Ya, secara tidak langsung. Secara nggak langsung ada pengkaderan. Ada pengkaderan. Maka kalau misalkan masalah premanismenya sekarang yang dikejar, katakanlah seperti ya Kang Deddy Mulyadi kan juga mengeluarkan kebijakan juga dengan adanya Satgas anti premanisme itu gitu. Tapi kalau hanya pendekatan itu terus sumber kaderisasinya itu nggak dihentikan, nggak diputus, menurut saya ya sama aja. Yang ada resistensi di sini, tapi besok-besok muncul yang baru gitu, mungkin dengan nama ormas yang baru, mungkin dengan jubah yang berbeda gitu. Nah makanya ketika penyelesaiannya itu logisnya kan begini, kalau menurutku begini Bang, logisnya siswa bermasalah dalam pengertian misalkan dia sudah dari muda sudah tawuran, kemudian sudah mabuk-mabukan misalkan ya, kalau itu kategorinya ya. Kemudian dia dewasa kan paling dia minatnya itu kemana? Ya minatnya ya ke kegiatan-kegiatan yang premanisme juga. Ya kan? Maka kalau disentikan di sumber adanya bibit-bibit ini dihentikan, menurut saya ya penyelesaiannya bisa lebih komprehensif gitu. Jadi nggak sporadis gitu. Ya. Memang di sisi Kang Deddy Mulyadi juga memang mau menyelesaikan masalah premanisme ini kan menjadi masalah yang sudah mengakar ya kan, yang sudah turun temurun. Bahkan sebenarnya bisa juga kita lihat persoalan premanisme ini karena tingginya tingkat pengangguran yang ada di Jawa Barat gitu kan. Tingginya tingkat pengangguran dan bukan cuma di Jawa Barat. Iya, ini kan kita bicara Kang Deddy Mulyadi ya, tentunya kan kita bicara Jawa Barat. Terus kemudian juga kalau misalkan mau ditarik lagi persoalan hal yang kompleks lah di Jawa Barat gitu kan, termasuk tadi tingginya tingkat pengangguran yang harus diselesaikan juga karena Jawa Barat ini kalau kita lihat sebagai penunjang ibu kota, tentunya kalau kita zoom gitu ya ke beberapa wilayah di Bekasi khususnya, kabupaten dan kota banyak sekali kawasan-kawasan industri yang menampung banyak pekerja-pekerja. Kemudian sampai ke Karawang, sampai ke Subang, Purwakarta banyak kawasan-kawasan industri yang mungkin ini tidak menampung putra daerah gitu kan, sehingga putra daerah ini karena tidak diberikan ruang, tidak diberikan fasilitas ataupun diberikan keterampilan untuk masuk ke pabrik-pabrik tersebut, akhirnya mereka
mengambil jalan pintas jadi preman gitu kan. Ya. Salah satunya itu gitu kan. Mungkin bagaimana Gubernur Jawa Barat memiliki terobosan untuk menyelesaikan pengangguran yang ada di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi salah satu PR-nya. Kita kasih PR dia, Bang. Ya artinya ini kan lingkaran setan semua. Betul. Gitu ya. Untuk meningkatkan peluang kerja atau katakanlah meningkatkan lapangan pekerjaan misalkan kan hari ini kalau kita lihat Jawa Barat itu kan ada pergeseran dari yang agraris dia berubah menjadi industrialis gitu ya. Iya. Masyarakat industri gitu ya. Tetapi masyarakat industri ini kan dia nggak bisa terakomodir semua, nggak tertopang semua. Nah terus ada masalahnya ketika terjadi secara psikologis perubahan masyarakat industri maka dibutuhkan kawasan-kawasan industri lebih banyak kan begitu. Nah untuk menciptakan lebih banyak kawasan industri tentu harus masuk investasi, kan begitu nih. Tetapi karena ketika investasi masuk ada gangguan. Dari makanya saya bilang kan ini jadi lingkaran setan. Betul. Kalau misalkan diselesaikan premanismenya misalkan, tetapi tidak diselesaikan masalah SDM-nya, tetap aja bertumbuh ini kenakalan ini dianggap tren misalkan makin meluas makin banyak, otomatis ya kebutuhan suplai premanisme muda kan akan terjadi terus. Dengan tingginya premanisme ini maka investasi akan stuck kan begitu. Itu putaran-putaran itu menurut saya makanya yang saya lihat kebijakan itu dia selesaikan di hulunya. Sumber masalahnya itu ketika orang atau katakanlah anak-anak muda bangga menjadi preman gitu loh. Nah itu bahaya itu. Nah itu bangga menjadi preman dan tidak mau sekolah gitu. Sehingga kebutuhan SDM-nya nggak terpenuhi ketika industri terbuka gitu. Itu satu. Terus yang kedua, memang kalau kita lihat di Jawa Barat itu ini pengalaman lah jalan-jalan atau keliling-keliling di Jawa Barat itu khususnya ada beberapa kawasan industri yang hari ini sedang dibangun, yang sedang diuruk. Memang itu tanah urukan itu ya bisnis para preman. Iya. Bisnis para preman-preman gitu, ya ormas-ormas preman lah. Dan itu menurut saya salah satu yang mungkin dipahami oleh Kang Deddy Mulyadi juga sehingga masalah-masalah seperti tambang ilegal, kemudian ya masalah-masalah galian tanah urukan itu memang benar-benar sangat diperhatikan bagaimana agar bisnis yang mendanai ormas-ormas premanisme ini bisa dihentikan gitu. Jadi emang harus kerjanya memang ya begitu harus ekstra gitu. Ya wajar saja kalau banyak resistensi karena memang orang banyak yang nyaman dengan situasi yang ada sekarang gitu. Ketika dilakukan gebrakan dan masyarakat mulai menyadari maka sekelompok orang akan merasa terganggu. Kan sekelompok oknum merasa bahwa diganggu ini istilahnya dapurnya lepriuknya gitu kan. Tinggalkan ini yang penting sekarang itu kan harus ada konsistensi ya. Harus ada konsistensi bukan saja hanya dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi dari masyarakat Jawa Barat sendiri. Karena kalau misalkan mengandalkan struktur, artinya pendekatannya struktural dengan keterlibatan beberapa lembaga ini agak sulit nih diajak berbicara nih kayak DPRD misalkan kayak lembaga-lembaga yang lain misalkan ya. Apalagi baru walk out gitu ya. Ya agak sulit nih kan sulit karena masing-masing punya kebenarannya sendiri kan. Tapi tidak melihat bagaimana kebutuhan ke depan, apa yang harus dilakukan lebih cepat, apa yang harus dilakukan terobosan tanpa harus lebih banyak dibicarakan di ruang-ruang rapat gitu ya. Itu menurut saya harus ada dorongan kuat kesadaran dari masyarakat Jawa Barat. Kenapa itu saya sampaikan? Karena begini Bang, kalau kita lihat bagaimana menjamurnya premanisme atau ormas premanisme itu kan yang paling pertama itu kan penyebabnya itu dibiarkan oleh aparat dan dibesarkan oleh masyarakat. Kenapa saya katakan dibesarkan oleh masyarakat? Masyarakat enggak enjoy aja gitu ada hal-hal seperti itu misalkan, atau bahkan ada yang bangga menjadi bagian dari premanisme itu gitu kan, ada yang bangga, mestinya kan malu karena merasa terlindungi Bang, keluarganya mungkin saja gitu ya. Nah itu dia makanya itu kan berarti kan itu dibiarkan oleh aparat berarti kan itu makanya munculnya isu masalah premanisme apa segala macam kan tidak ada pernyataan baik itu dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama maupun organisasi-organisasi non premanisme atau organisasi-organisasi pemuda yang menyatakan statement mereka di ruang publik mendukung Deddy Mulyadi
dengan Satgas Anti Premanisme, nggak ada sampai sekarang. Menurut Deddy Mulyadi pada kebijakan Satgas Anti Premanisme itu ya. Nggak ada pernyataan itu, sehingga seolah-olah KDM ini berjuang sendiri. Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini hanya menjalankan pikirannya atau berjuang sendiri dalam bahasa Abang tadi. Padahal sebenarnya ya kita semua mendukung ini loh. Iya. Kalau nggak ada hal seperti itu dilakukan pemimpin, kalau pemimpinnya tidak bisa berani melakukan hal seperti itu, ya contoh mana lagi mau kita lihat untuk kemajuan Republik ini? Iya, betul. Bahkan sekarang yang Deddy Mulyadi udah bukan disorot di Jawa Barat lagi ya kan, Bang. Kalau bicara soal kepemimpinan ini. Iya. Kalau bicara soal kepemimpinan udah media-media nasional nih setiap hari udah ngelihat hari ini Kang Deddy kemana nih? Kemana? Apa yang dilakukan nih? Apa nih? Kebijakan apa lagi? Kebijakan apa lagi? Terobosan apa lagi? Inovasi apa lagi nih gitu kan? Ini gubernur rasa presiden ini udah kata orang gitu loh. Jangan gitu Bang. Gubernur aja. Presiden aja. Presiden. Tapi kalau soal sorotan publik secara nasional terhadap Jawa Barat dengan keberadaan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, ya. Tapi kalau kita bilang rasa presiden ya nggak mungkin lah, jangan begitu kan. belum 3 bulan belum ya? Udah ya? Iya. Belum 100 hari? Ya bukan itu persoalannya, gitu, tetapi kan kita ini pendekatannya kan pendekatan budaya. Betul. Ya, artinya pendekatan budaya itu masih dia terapkan, masih dia aktualisasikan di kultur Jawa Barat, yaitu kultur Sunda. Belum tentu sama dengan di Batak sana, belum tentu di Aceh sana, belum tentu kan di daerah timur sana, belum tentu. Artinya nggak bisa kita sampaikan bahwa statement Abang tadi ya gubernur rasa presiden, nggak bisa begitu. Tapi begini Bang, netizen pasti menunggu apa sih sebenarnya ujung daripada setiap kebijakan yang misalnya soal alih fungsi lahan. Ini kan udah digebrak nih sama Kang Deddy Mulyadi. Tapi netizen warga Jawa Barat menunggu ujungnya apa nih, mau sampai di mana soal kebijakannya, solusinya, terus kemudian soal premanisme ujungnya di mana sampai mana, eksekusinya bagaimana. Artinya mungkin buat warga Jawa Barat Kang Deddy diharapkan untuk benar-benar menyelesaikan sampai ke akhirnya gitu kan, sampai benar-benar tuntas persoalan-persoalan yang ditimbulkan di masyarakat atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dia lewat katakanlah video ataupun media sosial yang hari ini gitu kan, soal ijazah gitu kan. Ini harus betul-betul dituntaskan gitu kan, bukan cuma dikeluarkan aja gitu kan. Soal alih fungsi lahan, premanisme, studi tour gitu kan. Harus ada win-win solution yang benar-benar selesai, kelar, dan ini memuaskan masyarakat Jawa Barat. Kan selama ini ataupun mungkin kalau misalnya kita lihat masyarakat Jawa Barat ini sepertinya sangat percaya ataupun ingin menitipkan seluruh persoalannya, bahkan sampai persoalan rumah tangga. Kalau misalkan kita lihat sampai masalah saya aja terjebak pinjol nih, saya terlilit utang nih, tolong dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi kan, seperti itu. Ada nggak kebijakan soal pinjol kan gitu, kebijakan soal masyarakat yang dililit utang saat ini yang bisa dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi? Arahnya semua ke KDM gitu kan, yang bisa menyelesaikan. Bahkan masyarakat Jawa Barat khususnya sudah ke personalnya gitu kan, ke Deddy Mulyadinya langsung, nggak ke sistem Pemprov Jawa Barat secara langsung. Harusnya kan ini kan semua persoalan di Jawa Barat ini kan diselesaikan kan secara sistematik kan gitu ya. Jadi ini gini Bang, ini kan sebenarnya proses panjang ya, proses panjang bagaimana memori kolektif masyarakat itu terpatri bahwa kalau udah Deddy Mulyadi pasti selesai. Kan itu yang terjadi. Betul. Karena memang dia mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Iya. You know? Selama ini sebelum gubernur juga berperilaku seperti itu dalam merespon setiap masalah gitu. Maka yang terjadi sekarang itu bukan orang mengadu kepada pemerintahan. Betul, itu yang tapi terjadi. Tapi mengadu kepada gubernur Deddy Mulyadi. Secara personal. Jadi secara personal dalam memori kolektif publik itu, apabila masalah saya ke Kang Deddy Mulyadi sampai, maka akan selesai. Kan itu yang terjadi. Maka nggak jarang kan orang masalah pinjol, masalah yang lain, masalah jalan, masalah apapun, selalu mudah-mudahan sampai ke Kang Deddy Mulyadi. Tolong sampaikan ke Kang Deddy. Makanya harus seperti itu kan. Nah, itu memang menjadi evaluasi. Menurut saya ya, itu menjadi evaluasi agar
para birokrat ini, PNS yang bagian dia itu bisa merespon langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi itu begitu dan cepat gitu. Nah, sebagai salah contoh misalkan yang Abang bilang tadi masalah ijazah yang sudah ditahan, sekarang masih belum jelas bagaimana mekanisme penyelesaiannya dalam di swasta. Mestinya kan ya Dinas Pendidikan kan harusnya sudah bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sesuai dengan surat edaran atau kebijakan yang dia buat gitu loh. Mereka harus sudah bisa mengkreasi itu bagaimana menyelesaikan problem itu gitu. Kalau sampai harus semuanya melapor sekian ribu orang yang dengan sekian ribu dengan sekian ribu orang katakanlah yang tertahan ijazahnya kemudian harus nyampe dulu melapor dulu ke Kang Deddy Mulyadi, nyampe dulu Kang Deddy Mulyadi, terus birokrasi fungsinya apa? Kan itu jadi masalah gitu. Nah, itu makanya ini soal trust. Kepercayaan yang terbangun begitu lama atau memori kolektif itu dan kesadaran masyarakat Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan apapun masalahnya, bagaimanapun jenis masalahnya, yang penting Kang Deddy Mulyadi mengetahui pasti selesai. Nah, itu yang berangsur-angsur nanti mengkhawatirkan bagi saya kalau birokrasinya nggak responsif terhadap semua kebijakan yang dilakukan itu, justru nanti orang merasa bahwasanya wah, bagaimana caranya biar nyampe Kang Deddy masalah saya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar masalah saya bisa ditangani? Bagaimana caranya bisa diselesaikan gitu. Jadi menurut saya memang itu harus menjadi catatan bagi birokrat di Jawa Barat. Ya memang apa ya? Realitasnya gitu ya Bang. Realitasnya bahwa birokrasi yang ada di Jawa Barat, birokrat ini ya kan, ASN kah atau apa? PK-nya itu ya, P3K-nya itu saya rasa memang belum mampu mengikuti ritmenya Deddy Mulyadi, kecepatan kerjanya kan, kecepatan eksekusinya mungkin juga terhambat juga atau terhalang juga dengan banyaknya birokrasi atau takut melanggar namanya PNS gitu kan, takut melanggar ya hal-hal yang bersifat administratif gitu kan, mungkin takut mengganggu terhadap karir dia sebagai ASN atau PNS gitu kan, sehingga kalau misalnya melakukan eksekusi, menerjemahkan seperti yang Abang bilang tadi, mengkreasikan apa yang menjadi pikiran Deddy Mulyadi, banyak di antara mereka yang mungkin tidak sanggup atau bahkan tidak berani gitu loh Bang. Makanya apalagi dengan mungkin birokrasi selama ini gitu yang memang kelihatannya slow aja gitu kan, PNS kan kebanyakan budayanya seperti itu kan. Khusus soal PNS ini memang ya kita memang harus lihat beberapa aspek ya. Yang paling pertama bagaimana mereka beradaptasi dengan pola kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua bagaimana aturan-aturan yang memang mereka ini bekerjanya itu memang ya prosedural lah, katakanlah kebanyakan begitu ya. Sehingga dibutuhkan waktu untuk adaptasi lah dengan langkah-langkah dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang begitu cepat dan terobosan-terobosan yang dia lakukan memang ya menurut saya sih terukur sampai sekarang. Cuman dalam konteks penyelesaiannya memang nggak mungkin semua hal itu dari awal sampai ujung tuh gubernur yang nangani. Disitulah dibutuhkan kemampuan para ASN, para pembantunya ini, atau tim atau mungkin Kang Deddy Mulyadi punya tim yang khusus untuk menyelesaikan. SKPD-nya ini untuk mengawal semua kebijakan-kebijakan itu sampai selesai gitu. Ya menurut saya itu mungkin jadi pembahasan berikutnya. Boleh. Kita spesifik misalnya bicara soal alih fungsi lahan, masalah ijazah, studi tour dan macam-macam yang selama ini atau belakangan ini jadi saya sih anggap kontroversi ya di netizen karena masih ada pro kontra juga gitu. Oke. Mungkin itu dulu yang kita bincangkan hari ini Bang, sebagai pembuka kita tidak hadir kembali, mengudara kembali di dunia per-YouTubean ini. Dengan tetap hashtagnya kita bersama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, harapan rakyat. Itu Sampai bertemu di video berikutnya. Oke. Yes.